Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Di video kali ini aku mau menjawab sebuah pertanyaan dari seorang suami di kolom komentarku ya. Jadi sebetulnya bukan pertanyaan sih, lebih ke minta dibuatkan pengeluaran per hari karena beliau gajiannya gaji harian ya, rate-nya antara 50 sampai 100 ribu, bahkan kadang-kadang dapat zong atau nggak dapat uang sama sekali gitu. Kondisi di keluarga ini memiliki anak dua ya, yang satu masih kecil dan butuh pakai pampers, terus yang satu lagi sudah SD. Untuk kebutuhan per bulannya, yaitu air, listrik, dan wifi itu 200.000. Untuk tabungan hari raya 150.000 per bulan, dan jatah untuk orang tua 300.000. Alhamdulillah ya, masih bisa menyisihkan untuk orang tua. Mudah-mudahan makin berkah pekerjaannya, makin lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, yang jadi permasalahan dalam keluarga si suami ini adalah dia uangnya pas-pasan terus gitu loh, nggak bisa nabung sama sekali. Jadi kepengen ada dana yang bisa disisihkan atau yang bisa ditabung, jadi supaya sewaktu-waktu ada butuh apa-apa nggak kalang kabut nyari pinjaman kesana kesini. Oke, jadi aku akan coba kasih contoh pengeluaran per hari ya. Mudah-mudahan semoga ini bisa membantu untuk lebih bisa mengatur gaji harian supaya bisa tetap punya tabungan. Sebelum itu, aku akan kasih tips sedikit. Jadi untuk anak yang kecil, baiknya itu kalau sudah bisa berjalan diajari untuk toilet training ya. Jadi belajar pipis di kamar mandi gitu, supaya pakai pampersnya satu hari cukup 1 kali. Jadi pakai pampersnya bisa cuma malam aja, tapi komunikasikan juga dengan istri, siapa tahu istrinya terlalu capek apa gimana, jadi jangan sampai membebani istri juga ya. Nah, untuk anaknya yang SD, di sini aku saranin dikasih jajannya cukup 3.000 dan ajarkan untuk menabung. Jadi misalkan 2.000 untuk jajan, yang 1.000-nya untuk menabung, atau sebaiknya ya, ajari anak sedini mungkin untuk peduli terhadap pengeluaran uang supaya lebih menghargai jerih payah orang tua dalam mencari uang. Nah, karena penghasilannya itu per hari, jadi aku saranin di sini bikin tempat kayak toples atau kaleng gitu ya untuk menyimpan uang dalam bentuk harian gitu. Jadi di sini aku contohin biar nggak banyak-banyak, bikin 4 tempat aja ya. Yang pertama itu untuk listrik, wifi, sama air. Terus yang kedua untuk tabungan hari raya. Yang ketiga untuk orang tua. Dan yang terakhir itu untuk sisa-sisa, misalnya ada uang belanja sisa, atau ada sisa uang dari mana-mana, atau ada rezeki yang tiba-tiba datang gitu. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri supaya lebih enak ngaturnya. Nah, ini setelah aku bagi ya, jadi untuk listrik, air, karena jumlahnya per bulan itu 200.000, jadi aku bagi aja kira-kira 7.000, terus tabungan hari raya itu perharinya 5.000, dan untuk orang tua itu perharinya 10.000. Sekarang aku akan kasih contoh pengeluaran yang sehari habis ya. Di sini ada beras setengah kilo itu 5.000, terus belanja untuk sayur dan lauknya 20.000, sama jajan 3.000. Jadi aku sebut aja 3 barang ini atau 3 pengeluaran ini aku sebut dengan uang makan ya. Jadi per hari itu 28.000 terbagi untuk beras, belanja sayur, lauk, dan jajan anak. Biar makin jelas, sekarang aku akan kasih contoh pengeluaran harian sama pendapatannya ya. Di sini aku bikin kolom, ada hari, ada keterangan, ada masuk, keluar, sama sisa. Jadi misalnya hari pertama itu
dapat pemasukan 100.000 atau gajinya dapat 100.000. Nah, untuk makan itu kan 28.000. 28.000 itu seperti yang aku bilang tadi ya, untuk beras, belanja sayur, sama jajan. Usahakan untuk belanja sayur dan lauknya itu jangan sampai 20.000 ya, jadi nanti bisa ada sisa yang untuk ditabung ke dalam toples sisa-sisa dari belanja. Ada contohnya banyak di video aku ya, belanja di bawah 20.000. Terus bensin 1 minggu 30.000. Nah, orang tua itu 10.000, listrik, air, wifi 7.000, tabungan hari raya sama pampers. Nah, di sini pampersnya karena anggap aja ini gaji pertama, jadi pampersnya nggak bisa beli yang satu pak gede yang bal-balan gitu, nggak bisa, jadi belinya yang satuan yang di warung tuh harganya 2.000 ya. Jadi di hari pertama gajinya 100.000, pengeluarannya 82.000, masih ada sisa 18.000. Lanjut, misalkan di hari kedua dapat uangnya cuma 75.000. Nah, kita akan tambahkan sisa uang yang kemarin, kan masih ada 18.000 ya, kita jumlahin 75.000 ditambah 18.000. Hasilnya adalah 93.000. Jadi di hari kedua punya uang 93.000 ya. Nah, kita alokasikan lagi seperti yang tadi. Jadi untuk makan 28.000, untuk orang tua 10.000, listrik 7.000, tabungan hari raya 5.000, pampers 2.000, dan minyak 1 liter untuk 2 minggu ya. Ini 20.000 harganya. Dan totalnya adalah 72.000. Jadi kita kurang 93.000 dikurang 72.000 itu masih sisa 21.000. Nah, misalnya untuk hari ketiga alhamdulillah dapat uang 100.000 lagi dan sisa yang kemarin 21, jadi kita jumlahin aja. Nah, kebutuhannya itu karena agak banyak ya, jadi kita pakai untuk makan, untuk listrik, air, wifi, tabungan hari raya, pampers, dan ada tambahan gula, kopi, sama teh untuk 1 bulan. Itu aku budgetin 30.000 di sini ya, dan gak lupa untuk orang tua itu 10.000. Jadi total pengeluarannya itu 82.000 dan masih ada sisa 39.000 untuk hari ketiga. Seperti yang aku bilang di awal ya kan, si bapak ini kan kadang ada hari yang dia nggak dapat uang sama sekali. Jadi di sini aku contohin hari keempat itu nggak dapat uang sama sekali. Jadi kita cuma punya sisa uang dari yang kemarin yaitu 39.000 ya. Karena uangnya cuma 39.000, jadi kita cuma bisa untuk beli makan sama pampers sama galon. Jadi untuk pengeluaran rutinnya kayak yang listrik, air, tabungan hari raya, sama untuk ortu di hari keempat ini aku tiadakan dulu. Jadi nggak usah dimasukin ke dalam tabungan toples yang rutin. Jadi cuma ini ya, pengeluarannya 36.000, jadi 39 dikurang 36 itu masih ada sisa 3.000 untuk hari keempat. Selalu tetap bersyukur, nggak apa-apa nggak dapet uang. Alhamdulillah masih bisa makan di hari keempat. Nah, untuk hari kelimanya alhamdulillah dapat 50.000 lagi nih. Jadi dijumlah sama sisa yang kemarin 3.000, jadi punya uang 53.000. Untuk kita alokasikan untuk makan, pampers, orang tua, terus listrik, sama tabungan hari raya ya. Jadi total pengeluaran hari ini ada 52.000 dan masih ada sisa 1.000 rupiah untuk hari kelima. Oke, lanjut di hari keenam alhamdulillah dapat uang 100.000 lagi. Kita jumlahin sama sisa yang kemarin itu masih ada 1.000, jadi 101.000 ya. Nah, ini dipakai untuk makan, untuk pampers. Terus sama juga karena yang ada hari sebelumnya kan yang kita nggak ngeluarin untuk orang tua, untuk listrik, sama untuk tabungan hari raya. Jadi di sini aku akan kalikan 2 untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut ya. Untuk orang tua, untuk listrik, air, wifi, sama untuk tabungan hari raya. Ini aku kalikan 2. Jadi pengeluaran hari ke-6 itu ada 74.000 dan 101 dikurang 74 itu adalah 27.000 ya, masih ada sisa 27.000.
Dan sekarang misalnya di hari ketujuh itu dapat alhamdulillah 90.000, jadi kita tambahin sama sisa yang kemarin 27.000, jadi ada 117, dan alokasinya masih sama ya. Untuk makan, pampers, orang tua, listrik, tabungan hari raya, sama ada tambahan gas karena misalnya aja gas tiba-tiba habis. Jadi di sini pengeluarannya adalah 69.000. Jadi di hari ketujuh masih ada sisa 48.000 ya. Dalam satu minggu itu punya sisa 48.000. Nah, di minggu kedua atau di hari ke-8, misalnya gajinya itu dapat 100.000. Nah, kita tambahin sama uang sisa yang kemarin itu ada 48.000, jadi total 148.000 di hari ke-8 ya. Nah, di sini biar cepet aja, jadi untuk pengeluaran makan, pampers, orang tua, listrik, dan tabungan hari raya ini aku satuin, jadi sebut aja pengeluaran untuk itu semua adalah 52.000 ya. Ini biar nggak panjang-panjang. Terus untuk bensin lagi, karena bensin untuk seminggu ini beli bensin lagi 30.000. Nah, misalnya ada kondangan 25.000. Jadi di sini kita kurangin aja 148.000 dikurang 107.000, masih ada sisa 41.000. Nah, misalkan hari ke-9 nih dapat uang 90.000 ditambah 41.000 terus dikurang 52 untuk pengeluaran rutin dan beli sabun, odol, rinso, dan lain-lain itu 23.000. Jadi di hari ke-9 masih ada uang 131 dikurang 75, masih punya uang 56.000. Sedangkan untuk hari ke-10 misalnya nggak dapat uang lagi nih, dan masih ada sisa uang dari yang kemarin 56.000, jadi kita cuma bisa pakai untuk makan, pampers, terus orang tua, sama listrik, sama tabungan hari raya. Jadi 52.000 dan masih ada sisa 4.000 ya. Untuk hari ke-11 dapat uang 75.000, terus masih ada sisa yang 4.000 tadi, jadi punya uang 79.000 dan kita pakai untuk yang rutin 52.000 sama ada tambahan pengeluaran galon sebesar 6.000 rupiah. Jadi totalnya 58.000 dan kita kurang aja pendapatan sama pengeluarannya, sisanya masih ada 21.000. Sedangkan untuk hari ke-12 dapat uang 50.000, kita tambah sama yang sebelumnya 21, jadi ada total 71.000 dan kita pakai untuk keperluan biasa ya, untuk makan dan yang lain-lain 52.000 itu masih ada sisa 19.000. Dan hari ke-13 ternyata alhamdulillah gajinya 100.000, jadi kita tambahin 19.000, itu adalah 119 dan kita pakai untuk yang rutin 52.000 sama beli bedak dan minyak telon, budgetnya 20.000 misalnya. Jadi pengeluarannya itu sebanyak 72.000, jadi masih ada sisa uang 47.000 ya. Nah, di hari ke-14 alhamdulillah dapat gaji 100.000, jadi kita tambahin sama yang sebelumnya sebanyak 47.000. Terus kita pakai untuk makan dan lain-lain itu sebanyak 52.000 karena nggak punya pengeluaran yang lain lagi, jadi masih ada sisa sebanyak 95.000 ya. Nah, ini adalah contoh pengeluaran ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan juga. Ada yang hal-hal yang harus bisa ditunda, ada yang harus langsung dibayarkan saat itu juga. Jadi sesuaikan dengan pengeluaran dan pendapatan yang kita punya. Dan ini alhamdulillah punya sisa 95.000 dalam 2 minggu. Jadi kalau misalnya 2 minggu ke depan itu masih ada sisa 95.000 juga, jadi masih punya sisa uang atau yang bisa ditabung itu 190.000. Ini hanya kira-kira aja ya. Sisa bisa lebih sedikit atau lebih banyak tergantung dengan pengeluaran dalam realita.
Jadi selalu bersyukur sih, 190.000 itu buat sebagian orang sangat sedikit, tapi untuk yang uangnya pas-pasan banget segitu itu banyak banget gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah, semoga Allah tambahkan rezeki yang berlimpah dan tambah berkah untuk kita semua ya. Kalau dirasa memang masih kurang ya mau gimana lagi, harus cari penghasilan tambahan lagi memang ya gitu. Kalau bingung gimana cari penghasilan tambahannya, ya kita minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya memberikan petunjuk kepada kita, karena gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Selalu berbaik sangka kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita. Ingat ya, mintanya sama Allah, karena pasti akan Allah kasih jalan. Kalau misalnya kita minta ke manusia atau minta ke tetangga, itu ujungnya malah jadi hutang, dan itu akan menambah beban untuk kita. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan berusaha, dan dibarengi juga dengan rasa syukur. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan melancarkan rizki kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia video dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.